Sifat selanjutnya yaitu afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah perubahan energi atom ketika elektron ditambahkan kepada atom itu dalam keadaan gas. Oke, berdasarkan sifat periodiknya, afinitas elektron itu katanya semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas semakin besar. Namun sebetulnya untuk afinitas elektron ini fluktuatif ya harganya, jadi bisa naik turun. Sehingga untuk ini kakak rasa untuk sifat periodiknya mungkin masih kurang tepat. Namun secara garis besar memang semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas semakin besar. Oke, sifat periodik unsur selanjutnya adalah apa itu? Itu keelektronegatifan atom, hampir mirip seperti afinitas elektron, namun ini masih bisa diprediksikan bagaimana sifatnya. Di keelektronegatifan adalah kecenderungan, kebolehjadian, kemungkinan suatu atom dalam bentuk molekul untuk menarik pasangan elektron yang dipergunakan pada ikatan ke arah atom yang bersangkutan. Artinya semakin besar keelektronegatifan suatu unsur, maka dia akan semakin mudah menangkap elektron. Unsur yang memiliki keelektronegatifan paling besar adalah fluorin. Jadi kalau keelektronegatifan itu kecenderungannya, kemungkinannya, kalau tadi afinitas elektron itu lebih ke energinya. Misalkan gini adik-adik, kita kembali ke jari-jari lagi. Jadi kalau jari-jarinya besar, ada juga yang jari-jarinya kecil. Oke, ini jari-jarinya besar, kecil, berarti jarak dari inti ke elektron terluarnya kecil. Kalau ini jarak dari inti ke elektron terluarnya besar. Jadi kalau ada elektron ya adik-adik, elektron itu akan lebih mudah tertarik ke atom yang jari-jarinya kecil. Kenapa? Karena kalau jari-jarinya kecil berarti gaya tariknya besar. Sehingga kalau berdasarkan jari-jari tadi kan jari-jari itu semakin ke bawah semakin besar. Artinya semakin ke bawah semakin sulit dia untuk menangkap elektron. Kenapa? Karena gaya tarik dari intinya ke elektronnya itu semakin kecil ya, karena semakin jauh jaraknya. Oke, sehingga bisa disimpulkan kalau untuk keelektronegatifan, ke kanan semakin besar, ke atas semakin besar. Sifat selanjutnya adik-adik itu adalah sifat logam. Nah, sifat logam dalam sistem periodik unsur. Kita lihat. Sifat logam itu berkaitan dengan kecenderungan atom melepas elektron. Jadi semakin mudah suatu unsur melepas elektron, maka sifat logamnya akan semakin bertambah. Jadi tadi berlawanan dengan keelektronegatifan. Kalau keelektronegatifan itu kan lebih mudah menarik ya, kalau ini lebih mudah melepas. Sehingga sifat periodiknya justru kebalikannya dari elektronegativitas. Dia malah semakin ke kiri semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Sifat selanjutnya nih kereaktifan. Nah, kereaktifan ini bagi dua ya, untuk unsur logam dan unsur non-logam. Yang pertama untuk unsur logam. Di kereaktifan unsur logam ditentukan oleh kecenderungan atom untuk melepas elektron. Semakin mudah melepas elektron, maka kereaktifan unsur logam akan semakin bertambah. Sedangkan kalau unsur non-logam itu kereaktifan unsurnya ditentukan oleh kecenderungan atom untuk menangkap elektron. Jadi semakin mudah menangkap elektron, maka kereaktifan unsur non-logam akan semakin bertambah. Jadi kalau misalkan kakak gambarkan nih, ini dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Oke, 8A nggak masuk karena nanti adik-adik akan pelajari kalau golongan 8A itu merupakan golongan yang stabil, sehingga kereaktifannya akan cenderung lebih kurang reaktif karena dia mau menerima elektron kan sudah penuh ya konfigurasi elektronnya, mau melepas juga disayangkan karena elektronnya sudah berpasangan, sehingga kalau mau lepas juga energinya akan sangat besar. Oke, untuk golongan 1A dia akan lebih mudah melepas satu buah elektron, golongan 2A lebih mudah lepas 2, golongan 3A lebih mudah lepas 3. Sedangkan kalau golongan 4 kan lepasnya 4, golongan 5 lepasnya 5, golongan 6 lepasnya 6, golongan 7 lepasnya 7. Sedangkan kalau melihat dari kecenderungan untuk menangkap, golongan 7 akan lebih mudah menangkap 1 supaya jadi 8 karena semuanya pengen stabil seperti golongan 8A. Ini menangkap 2, menangkap 3, menangkap 4, menangkap 5,
menangkap, kok menangkap jadi itu ya? Ini coba nih, ada yang bisa dihapus nggak nih? Sorry, menangkap. Oke. Menangkap itu berarti tandanya minus ya. Yang ini menangkap supaya jadi 8, nangkap 6, yang ini nangkap 7. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini. Kalau mereka menangkap golongan 1A lebih mudah nangkap 1, lebih mudah lepas 1 atau menangkap 7? Pasti lebih mudah menangkap 1 ya. Golongan 2A lebih mudah menangkap 2 dibandingkan dengan lebih mudah lepas 2 dibandingkan nangkap 6. Golongan 3 lebih mudah nangkap 3 dibandingkan lepas 5. Oke. Bisa nih. Nah, ini aja. Jadi dia akan lebih mudah melepas elektron. Sedangkan kalau golongan 4 ragu-ragu ya, mau nangkap 4, mau lepas 4. Oke. Golongan 5 akan lebih mudah golongan 5 akan lebih mudah menangkap 3 dibandingkan dengan harus melepas 5. Nah, sehingga kalau adik-adik perhatikan, ini kan, jadi kereaktifan golongan 1, 2, 3 karena dia merupakan golongan rata-rata logam, sehingga akan lebih mudah melepas elektron. Berbeda dengan golongan 5, 6, 7. Berdasarkan kereaktifannya, karena dia lebih mudah menangkap, karena ini merupakan unsur non-logam, maka yang lebih cenderung, yang dominan untuk sifat kereaktifannya adalah elektronegativitasnya. Kalau yang ini lebih ke energi ionisasinya. Jadi semakin kecil energi ionisasi maka akan semakin reaktif. Kalau yang ini semakin besar elektronegativitasnya maka akan semakin reaktif. Oke, sehingga kalau untuk kereaktifan itu untuk unsur logam semakin ke bawah kereaktifan akan semakin besar. Untuk unsur non-logam semakin ke atas kereaktifan akan semakin besar. Kayak untuk kereaktifan untuk golongan logam semakin ke kiri semakin ke bawah semakin besar. Kalau untuk non-logam semakin ke kanan semakin ke atas yang semakin besar.